wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Hehehe Media. Kami perwakilan dari IPNUI PPNU Banjarmasin akan berbincang-bincang dengan Bapak Musin selaku guru TS In Grade Agung. Nah, di sini akan membahas nih soal apa Mbak? Tentang sekolah di rumah kok bayar SPP? Nah, penasaran kan? Nah, pasti ada orang tua ada yang kok sekolah di rumah, sekolah dari kok masih tetap bayar SPP. Nah, kita akan mendengar penjelasan langsung dari Pak Musin selaku guru PSI di Banjarmasin. Dan saya langsung saja saya serahkan ke moderator Mbak Inayatul Husna. Pak Musin sudah ngajar di sekolah ini berapa tahun, Pak? Alhamdulillah Pak Musin itu mengajar di MTSI itu mulai tahun 2012. Walaupun awalnya di MTSI itu Pak Musin sebagai guru pengganti yang kebetulan di Khadijah guru bahasa Arab itu tidak bisa mengikuti kegiatan KPN karena ada pelatihan. Nah, setelah itu selesai selama 5 tahun, alhamdulillah Pak Musin langsung mendapatkan SK dari Bapak Kepala Madrasah sehingga sampai tahun sekarang. Untuk tahun ini Bapak ngajar mata pelajaran apa? Alhamdulillah Bapak Kepala Madrasah memberikan amanat kepada saya di kelas 7. Saya itu dipasrai untuk menemani anak-anak itu belajar SKI dan A3 alam. Sedangkan untuk kelas 9 ya walaupun hanya 3 kelas, saya menemani mereka untuk belajar KN-UA. Nah, jadi gini Pak, kan semua sekolah itu menerapkan sistem daring atau belajar dari rumah di masa pandemi seperti ini. Nah, di madrasah ini sendiri, bagaimana sih sistem pembelajaran selama pandemi, Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Kemarin ketika masa awal ada ada pemberitahuan dari pemerintah, itu Bapak Kepala Madrasah kami itu masih kebingungan karena tepat itu di hari Senin kelas 9 itu akan mengadakan ujian akhir madrasah berstandar nasional. Nah, awalnya sekitar jam 11 kalau nggak salah itu Bapak Kepala Madrasah dan guru kepala madrasah yang lain masih sepakat untuk mengadakan sistem ujian. Namun ketika ada pemberitahuan lanjutan kalau nggak salah sekitar jam 3 baru mengumumkan kepada kami sebagai karyawan beliau itu untuk ujian harus ditunda. Jadi gitu. Kemudian awalnya di hari Senin karena kelas 9 itu masih jadwalnya ujian akhir madrasah, untuk kelas 7-8 itu jadwalnya libur sehingga kami tidak merancang untuk sistem daring. Kebetulan kami mengamati madrasah-madrasah lain yang mengadakan sistem daring sehingga ada rapat terbatas antara guru dan kepala madrasah untuk mengadakan daring tersebut, sehingga dibuatlah jadwal bahwa tiap hari itu siswa belajar di rumah dengan mapel satu hari itu 2 mapel dengan batas waktu yang tidak ditentukan, ya minimal sampai malam seperti itu. Namun karena keterbatasan juga untuk sistemnya masih lewat lintas, jadi belum ada belum ada yang mengetahui tentang Google Classroom atau sistem-sistem yang lain baru lewat lintas. Jadi untuk tugas terus materi juga bisa lewat WA seperti itu? Ya paling efektif itu ketika guru memberikan tugas. Nah, kalau materi guru hanya memberikan clue saja, nanti siswa sendiri bisa bisa melihat di buku karena buku waktu itu sudah terkunci. Jadi hanya tinggal sekedar perintah, level halaman sekian, kemudian kerjakan tugasnya apa, bentuknya apa, bisa berupa jawaban pertanyaan, pilihan ganda, ataupun video kadang pernah ada. Terus kalau kemarin saya sempat menggunakan voice chat itu kalau nggak salah gitu ya. Mohon maaf saya juga kurang mengetahui tentang WA. Jadi gitu di chat itu pakai voice gitu. Nah, pakai voice. Kan di salah satu indikatornya kan menceritakan kisah apa. Jadi saya pikir tepat gitu ya.
Mungkin kalau lewat WA kan di beberapa jaringan seluler itu menggratiskan kuotanya lewat WA. Ada ya, atau unlimited Nah, untuk Bapak sendiri ada nggak sih kendala selama pembelajaran daring itu sendiri? Kalau terkait kendala, bagi saya banyak. Banyak sekali. Karena ya itu adalah hal yang mendadak, ya, mendadak. Karena paham kami kan hari itu adalah libur, ya, libur dan ujiannya di kelas 9. Kok ternyata harus dibuat dari. Maka dari itu, ya untuk kendala pertama paling tidak itu adalah nomor dari siswanya. Nah, misalkan kita sudah mendapatkan nomornya, terus muncul kendala berikutnya, yaitu adalah kuota. Nah, ketika sudah teratasi kuotanya, jaringannya, kemudian berikutnya lagi setelah ada kuota jaringan, kemudian ketersediaan HP itu kan juga diperebutkan, misalkan ya di keluarga tersebut hanya punya satu HP, jadi itu kan kesusahan juga. Nah, itu jalannya di situ. Terus ini saya juga akan kesusahan mengecek tugas siswa apakah sudah masuk atau belum. Kadang mereka ketika mengirim tugas itu tidak kasih nama, terus juga ada yang mengirimkan tugasnya temannya. Nah, jadi saya pernah menemui seorang siswa itu tidak menulis tugasnya sendiri, menfoto tugasnya temannya, tapi dikirimnya dengan nomor yang berbeda. Itu pernah gitu? Iya, pernah mengalami seperti itu. Namun kalau misalkan itu memang pekerjaan anaknya sendiri, saya pikir itu tidak masalah. Kemudian yang lain itu adalah anak-anak pondok. Nah, itu kan jelas nggak boleh bawa HP, ya kan? Misalkan ada HP dari pengurusnya, itu kan satu untuk seluruh pondok, itu kan luar biasa. Jadi kemarin solusinya pernah sempat dari kesiswaan itu pondok memberikan tugas, namun itu pun nggak efektif. Ya, yang niat untuk mengerjakan, yuk ada, ya tidak niat, banyak. Jadi gitu. Yang terakhir kalinya ya Pak, untuk mengklarifikasi kepada seluruh orang tua atau wali murid terkait orang di rumah kok bayar SPP, mungkin Pak mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya lagi. Ya. Baik, jadi perlu diketahui bahwa untuk terkhusus dari Madrasah Sanawiyah Istiqaamah Nabi itu sendiri, itu kan madrasah yang berada di bawah naungan yayasan. Artinya bahwa seluruh operasional yang ada di madrasah itu dikelola sendiri melalui dia sendiri. Nah, untuk itu kami dari pihak madrasah memang masih perlu mendapatkan bantuan dari para wali murid atau orang tua. Berbeda dengan sekolah yang di bawah naungan negeri. Kemudian memang dari pemerintah itu menurunkan BOS. Namun untuk melengkapi operasi itu masih kurang. Jadi, kemudian yang kedua perlu diketahui sebagaimana mbak-mbaknya ya yang saat ini kuliah di jurusan Arabia, bahwa untuk seorang guru itu tugasnya tidak hanya di dalam kelas mengajar, setelah jam selesai pulang, tidak hanya seperti itu. Bahwa tugas guru itu yang pertama adalah ada perencanaan juga. Kalau perencanaan biasanya ini disebut dengan LPP. Lalu juga bagaimana cara mengajar yang baik kepada siswa yang berbagai macam. Khusus ini masa pandemi, justru guru dipusingkan membuat RPP yang seperti apa, perencanaan seperti apa. Ketika RPP itu sudah dilaksanakan, baru yang berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi yang dilakukan guru itu nanti akan melihat apakah RPP yang dibuat itu nanti berhasil atau tidak. Bahkan setelah evaluasi itu dilaksanakan, itu perlu ada tindak lanjut. Apakah siswanya perlu diadakan remedial atau tidak? Karena saya pikir walaupun menggunakan belajar di rumah, itu tetap penting adanya tahapan-tahapan seperti itu. Juga yang terakhir,
untuk MTS ini sendiri saat ini juga sedang mengadakan peningkatan mutu, yaitu adalah pelatihan pada guru-guru ya, termasuk saya yang kurang dalam hal IT, itu untuk mengoperasionalkan sebagai contoh Google Classroom atau Google Form, sehingga siswa itu juga bisa mengikuti dengan mudah, tidak seperti yang kemarin. Dan kami juga sudah mengantisipasi dengan mengecek siapa saja siswa yang tidak memiliki HP atau kekurangan dalam hal kuota, kemudian mereka lebih banyak menghabiskan kuota untuk apa, itu sehingga kita bisa menjawab keresahan-keresahan dari wali murid. Misalkan kok ternyata ketika belajar di rumah mereka menghabiskan kuota yang banyak, jadi kita bisa menjawab dengan tepat apakah memang kuota dihabiskan itu untuk kegiatan belajar atau untuk kegiatan yang lain seperti game atau YouTube. Jadi survei juga seperti dilaksanakan. Dan untuk terkait dengan pondok, alhamdulillah kami juga sudah mengantongi nomor-nomor dari pengurus pondok, sehingga kalau misal belajar dari itu dilaksanakan lagi, insya Allah kami akan mengambil kebijakan khusus yang anak pondok itu tetap berangkat, dan nanti kami akan sediakan lab itu supaya tetap bisa mengikuti kegiatan belajar saja, supaya intinya kejadian seperti yang kemarin itu bisa dikurangi. Dan tujuan pembelajaran baik dari yang guru inginkan, yang wali murid inginkan, semuanya tercapai dan menghasilkan apa yang kita inginkan bersama. Mungkin seperti itu bisa saya. Nah, jadi udah tahu kan teman-teman soal sekolah di rumah tapi tetap bayar SPP. Jadi sebetulnya itu sekolah itu tidak libur, hanya saja sekolah di rumah. Jadi Madrasah Tsanawiyah Istifaiyah Najah itu mengikuti kebijakan dari pemerintah, karena guru itu sebetulnya masih tetap bekerja seperti merancang pembelajaran, harus mengetahui tindak lanjut dari pembelajaran tersebut. Nah, dari itu semua untuk mencapai tujuan pembelajaran bagi siswa-siswi di Madrasah Tsanawiyah Istifaiyah Najah. Terima kasih untuk Pak Musim selaku narasumber kami dari channel Hai Media. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tertata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe di